giat ngoten nggih. Maka kula matur seperti biasa saja nggih, meskipun MC-nya mboten seperti biasanya ngoten nggih. Biasanya mboten pakai bahasa Jawa, lan iki bahasane Jawa meluk wipis ngoten nggih. Sampai kula melu. Pada pagi hari ini insya Allah yang akan kita sampaikan, yang akan kita bahas adalah melanjutkan kisah khalifah yang keempat yang dulu sudah pernah kita sampaikan. Karena mungkin kula 1 bulan boten hadir nggih. Di pertemuan yang lalu saya tidak bisa hadir. Pada pagi hari ini akan kita lanjutkan. Kita lanjutkan khalifah yang keempat, khalifah yang terakhir yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Khalifah atau pemimpin yang betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala niku enten sekawan itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah itu pemimpin-pemimpin setelah itu kadang itu mendapatkan petunjuk dari Allah, kadang nggih oleh petunjuk sangka setan barang ngoten nggih. Maka wajar kalau kemudian pemimpin-pemimpin setelah 4 itu niku kadang oyeng, kadang nopo nggih, kadang menggak-menggok ngoten nggih, tapi kadang nggih dari ngoten niku itu sangat wajar. Kenapa? Karena mereka bukan rasyidun, bukan orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah ketika ada yang rodok belot ya kita luruskan. Ketika ada rodok oyeng maka kita tunjukkan ke hal yang benar begitu. Selama itu kita lakukan dengan cara yang baik, insya Allah akan menimbulkan hal yang baik pula. Tetapi kalau kita lakukan dengan cara yang salah juga akan menimbulkan hal yang salah juga. Dan ini sudah menjadi tren nggih. Tren sejak zaman setelah khalifah yang keempat itu nek ngelekne pemimpin niku dengan cara vulgar. Itu sudah jadi tren. Sudah jadi tren sejak zaman setelah Ali bin Abi Thalib. Padahal kalau zamannya Abu Bakar, zamannya Umar, zamannya Utsman bin Affan, zamannya Ali bin Abi Thalib, nek ngelekne pemimpin niku ndelik. Ndelik maksudnya khalifah jenengan mriki, atau mungkin janjian khalifah mungkin kula badhe sowan jenengan ngoten niku ndelik terus kemudian matur khalifah jenengan itu enggak gitu, kudune gini dengan argumentasi, berbagai macam argumentasi. Akhirnya napa? Kemudian timbullah kebijakan baru dan akhirnya dunung meleh, barik meleh. Nah setelah niku mboten. Setelah itu kan nek ngelekne pemimpin niku kan malah nganggo live streaming. Itu bukan cara nabawi. Itu tidak cara syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau mengingatkan pemimpin, datangi pemimpinnya. Nggih. Kalau enggak bisa diundang. Kalau enggak boleh datang, misalnya kok enggak boleh mendatangi, maka tempuh cara apapun untuk mendatanginya. Sampai bisa mendatangi, baru nasihati sampai mboten karu-karuan, tapi niku tidak disebutkan dengan vulgar. Maaf, ngapunten, saya tidak mengarah kemana-mana, tetapi biasanya, dan itu sudah sejak zaman dahulu, sejarah sudah membuktikan itu. Biasanya jika ada orang yang menasehati pemimpin, dan ini tidak hanya pemimpin sekarang loh Bu, Pak, bukan pemimpin sekarang loh, pemimpin sejak zaman dahulu pasca Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
nek enten tiyang nasihati pemimpin dengan cara banter-banter, bahkan mungkin semua orang tahu, biasanya yang menasihati itu punya tujuan-tujuan tertentu. Ngoten. Nggih. Terus enggak seperti itu. Caranya tidak seperti itu. Caranya adalah nopo? Ya ngomong apa adanya, terus kemudian tidak disampaikan kepada orang banyak. Cuman sekali lagi niki juga masalahnya sudah akut. Kadang pemimpin niku nek diomongi lirih-lirih, kur berdua niku mboten enten efeke. Niku lho. Dadi kabeh niku ndukung. Sing arep nasihati nggih ndukung mboten genah. Sing pemimpine dinasihati lirih-lirih kadang nggih mboten genah, ngoten lho. Akhirnya napa nggih, daripada ora akhirnya nggih gerok-gerok, ngoten niku. Tetapi sekali lagi yang perlu untuk kita pahami adalah bagaimana cara untuk meluruskan itu tadi dengan cara seperti yang kang kula aturaken di depan tadi, dengan cara berdua ngobrol atau mungkin ada forum kecil, yaitu disampaikan, tidak dengan cara menyampaikan kepada orang lain dan seterusnya. Kalau sekarang saya lebih suka dengan surat terbuka, itu saya lebih suka. Kan sering saat ini ada surat terbuka untuk siapa, itu lebih agak mengarah kepada yang syar'i daripada kemudian dengan verbal, dengan omongan, tetapi tidak ada yang bersangkutan. Katakanlah ngeten iki nggih, kula ngomong nih cekek ngoten nggih, ngomong nih Pak Bupati, tapi Pak Bupati ini mboten enten mriki. Niku kan akhirnya napa? Akhirnya kan kurang ngrasani ngoten lho nggih. Katakanlah kalau pemimpin yang di Wonogiri ngoten niku. Nah kecuali kalau beliaunya hadir di majelis ini terus kemudian kula nasihati, lah itu enten pase. Tapi kalau enggak ada juga di sini, enggak ada live streaming yang bisa didengar oleh Pak Cekek ngoten nggih. Atau mungkin Pak Cekek bisa ngakses, enggak ada juga ngoten nggih. Terus kemudian kula ngomong ngene dan seterusnya. Ya apa manfaatnya coba? Manfaatnya apa? Nggih namung ngrasani itu tadi, dan akhirnya nopo ada tujuan-tujuan tertentu yang mungkin saya miliki, yang saya miliki begitu. Nah, kula pribadi saya tidak seperti itu, dan saya biasanya nemui yang bersangkutan. Kula nemui yang bersangkutan dan saya vulgar menyampaikannya. Ngawur kok jenengan gitu. Dan itu biasanya yang kata-kata pertama saya sampaikan itu, jenengan ngawur kok gitu. Nek kula pun ngomong ngawur ngoten niku, biasane ndeke ngrungokne. Lah pripun? Ngoten iki. Tapi kalau dengan cara alus dhisik niku biasanya mboten dirungokne, ora patek dirungokne ngoten iki. Niku. Meskipun setelahnya ya salaman, ya minta maaf, ya dan seterusnya begitu. Tetapi sekali lagi versi Khulafaur Rasyidin sejak zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku seperti itu. Ketika menasihati, dinasihati dengan cara berdua terus kemudian dinasihati. Termasuk salah satu kalau wingi sampun kita aturaken ketika zamannya Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab niku nek enten tiyang badhe sowan kepada Umar bin Khattab niku ditangleti dulu oleh Umar bin Khattab. Kamu mau ketemu saya itu bicara tentang apa? Tentang apa? Tentang negara atau tentang pribadi? Tentang pribadi. Nek tentang pribadi, maka segala fasilitas yang dimiliki oleh Umar bin Khattab yang itu didapatkan dari negara niku dilepaskan semua. Termasuk suatu ketika ada riwayat yang menyebutkan Umar bin Khattab niku duwe sentir, perso sentir nggih. Lampu minyak nih kalau. Kemudian ada orang yang sowan kepada Umar bin Khattab, kamu kesini mau bicarakan tentang negara atau pribadi? Pribadi. Langsung dipateni. Terus kemudian tamunya ngomong belum, peteng Umar gitu. Lah kamu kan ngomong masalah pribadi.
minyak yang digunakan untuk menyalakan lampu ini belinya dari uang negara, maka kita nggak boleh memakai itu. Wah, alangkah baiknya kalau pemimpin sekarang seperti itu. Nah, kadang plat merah mawon tinggi cagong kok. Niku. Dan itu iya ngoten nggih. Niku. Sebenarnya itu kan bukan, sebenarnya kan bukan. Meskipun juga ada akad ada akad di plat merah niku, ada akadnya. Digunakan untuk apa? Ngoten niku memang ada klausul SK-nya, ada klausul-klausulnya ngoten nggih. Niku ada memang nggih. Ada memang di mana dibolehkan untuk hal-hal yang pribadi, tetapi tertentu ngoten nggih. Itu tertentu ngoten. Nggih, pun. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang terakhir, Khulafaur Rasyidin yang keempat. Dijuluki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling pandai setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai babul ilmi, pintunya ilmu. Ali bin Abi Thalib itu adalah pintunya ilmu. Ali bin Abi Thalib niku nek krungu napa-napa, sekali krungu niku langsung eling. Nek ngelihat apa-apa, sekali melihat langsung eling. Mboten kados Pak dhewe, Bu. Nah, dhewe krungu sepisan lali. Nggih eling, bare lali kan ngoten nggih. Niku. Maca sepisan lali, wong maca ping 10 kadang lali ngoten nggih. Niku. Ada riwayat yang menyebutkan kenapa kok Ali bin Abi Thalib seperti itu. Ali bin Abi Thalib seperti itu karena memang satu, mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendapatkan doa dari Rasulullah, didongakne oleh Rasulullah. Itu. Terus kemudian ada riwayat yang lain bahwa Ali bin Abi Thalib niku mboten pernah ningali mersani, tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Niku Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian jadi hebat seperti itu tadi. Nek krungu apa-apa langsung mengingat. Kalau mendengar sama mendengar krungu Kalau melihat sesuatu langsung ingat. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rahasianya seperti itu tadi. Wallahu a'lam. Seperti apa sebenarnya wong kula nggih dereng pernah ketemu beliau maka saya tidak bisa konfirmasi begitu. Tetapi banyak riwayat yang menyebutkan dua hal itu. Kenapa kok bisa sehebat itu? Karena Ali bin Abi Thalib itu didoakan oleh Rasulullah sejak masa muda beliau dan dua, karena beliau tidak pernah melihat niku wau. Itu rahasianya kenapa kok Ali bin Abi Thalib sampai bisa menjadi babul ilmi atau pintunya ilmu. Itu kemudian yang nek sing khusus Ali bin Abi Thalib ini memang kudu ngati-ngati menyampaikannya. Karena kadang kalau menyampaikan Ali bin Abi Thalib niku kok salah menyampaikan, kadang terjerumus pada pemahaman non ahlus sunnah, tetapi masuk pada pemahaman Syiah. Karena orang-orang Syiah niku memuliakan Ali bin Abi Thalib berlebihan dibandingkan sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya, bahkan melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku tiang Syiah. Dan di titik inilah ngapunten kula mboten kok menyesatkan tidak, tetapi salahnya Syiah di titik ini. Karena Syiah itu banyak, macamnya banyak, di mana ada beberapa kelompok Syiah yang juga mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, Abu Bakar sebagai sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali niku adalah khalifah yang keempat. Niku nggih enten Syiah yang seperti itu juga ada. Cuman kadang Syiah yang ekstrim niku berpendapat bahwa aslinya yang berhak untuk jadi nabi itu udah Muhammad, sampai ngoten. Yang berhak jadi nabi itu udah bukan Muhammad. Lo kok Muhammad ki lo, wong Muhammad ki bapake wis ninggal kok. Harusnya ya Ali bin Abi Thalib kan.
Abdul Muthalib ketemu dengan Abu Thalib. Abu Thalib juga ketemu dengan, artinya nopo, nyambung, ngoten nggih, nyambung dari kakek ke ayahnya ke anaknya, ngoten nggih. Abdul Muthalib punya anak Abu Thalib, Abu Thalib punya anak Ali bin Abi Thalib. Sementara Abdul Muthalib punya anak Abdullah, Abdullah sedo baru lahir Muhammad. Niku versi orang Syiah mengatakan bahwa yang berhak sebenarnya bukan Muhammad, tetapi yang berhak adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, pun ngeten niki pun ini jelas tidak benar. Ini jelas tidak benar. Bahkan ada juga yang agak ekstrim yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan itu adalah menyerobot kekuasaan Ali bin Abi Thalib, karena seharusnya yang menjadi pemimpin itu bukan Umar bin Khattab, bukan Abu Bakar As-Siddiq, bukan Utsman bin Affan, tetapi harusnya adalah Ali bin Abi Thalib, karena dia adalah menantu Rasulullah, dia adalah ponakan sekaligus adik sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang harusnya menjadi pemimpin, ngoten dan seterusnya niku. Maka sekali lagi kadang cirinya kalau di Indonesia niku nek enten sesuatu yang kemudian ngunggul nih Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan merendahkan sahabat-sahabat yang lain, maka itu bisa dipastikan adalah kelompok Syiah dan ngatos-atos. Karena di Indonesia niku pun kuwatah Bu, pun kathah tiyang ingkang berpaham Syiah. Napa melih sakniki niku tiyang Indonesia, ngapunten, bukan tiyang tapi anak-anak muda Indonesia niku banyak sekali yang belajar di daerah Syiah. Kalau hitung sekitar mengke 5 tahun atau 6 tahun yang akan datang mereka sudah pulang ke Indonesia. Dan itu hitungannya banyak banget, ngoten nggih. Mereka belajar di Iran, mereka belajar di kota Qum namanya, dan itu tempat sentralnya Syiah. Dan 4 atau 5 atau 6 tahun yang akan datang mereka akan pulang ke Indonesia dan mesti akan membawa ajaran itu ke Indonesia. Maka perlu untuk kita kuatkan keyakinan akidah yang benar bagi kita, itu harus kita kuatkan sejak kecil, sejak lari-lari kecil. Itu harus kita kuatkan akidahnya. Akidah apa? Akidah Ahlus Sunnah. Karena nopo, kalau itu tidak kita kuatkan, maka mereka akan tergelincir karena akan mendapatkan banyak hal terkait dengan itu. Dan itu sudah jadi tren sejak dahulu. Di Indonesia niku sering kemasukan seperti itu, kemasukan seperti itu. Dan terkadang tidak sadar, tidak sadar karena memang masuknya secara halus sekali, secara halus sekali. Kalau beberapa tahun yang lalu, mungkin 1920-an atau 1930-an sampai 40-an, itu Indonesia itu kemasukan dengan madhab-madhab lain selain madhab Imam Syafi'i. Tapi ini mboten masalah karena nopo, sama-sama Ahlus Sunnahnya. Tetapi itu saja menimbulkan polemik saat ini. Goro-goro niku, maka kemudian orang hari ini ibadahnya podo nyalahne satu dengan yang lainnya. Goro-goro niku asli nih. Coba kalau kita mau melihat sejarah 1920-an, 1920-an itu banyak anak-anak atau pemuda-pemuda Indonesia yang berangkat belajar ke Timur Tengah. Mereka belajar dengan madhab yang berbeda. Sementara ketika di Indonesia, secara kultur orang Indonesia itu Islamnya adalah dengan Islam bermadhab Imam Syafi'i. Bermadhab Imam Syafi'i sedaya kejaman riyin. Tiang Wonogiri niku saya yakin semuanya bermadhab Imam Syafi'i sejak dahulu. Wudune jenengan wudu niku nggih wudune Imam Syafi'i. Cuman kadang nggak nyadar. Wong kula tangleti bu guru TK niku teng Wonogiri, semua kalau tepuk wudu niku tepuknya wudunya Imam Syafi'i kok.
Nggih, karena nopo urutannya jelas niku wudunya madhabnya Imam Syafi'i. Nek kula barometernya adalah guru TK. Nggih, karena guru TK niku yang mengajari semuanya sejak awal, tepuk wudu, ngoten niki, plong, ngoten niki. Baca bismillah dan seterusnya. Niku semuanya adalah versi madhabnya Imam Syafi'i. Ngoten niki. Cuman terus kemudian karena kemasukan madhab yang berbeda, meskipun ini sekali lagi sah-sah saja, sah-sah saja, asalkan kita tahu runtutnya, Akhirnya nopo ketika kemasukan dengan madhab yang berbeda, dengan pemahaman yang berbeda, meskipun sama-sama ahlu sunnah, akhirnya ibadah kita niku macem-macem. Wudune nganggo Imam Syafi'i sing gampang niku wudune, tapi nek demok bojone malih mboten batal. Niku lho. Niki kadang dibawa ke urusan-urusan organisasi. Nek wong lanang karo wong wedok, suami istri demek ora batal, kuwi berarti Muhammadiyah. Nek batal berarti NU. Sing ngomong niki sinten lho? Mboten ngoten. Kudune diruntut dulu dari wudunya. Nek wudune kados wudune jenengan sakniki, kados sing leh ngajari bu guru TK nika, kudune nek nempel kalih bojone, syahwat napa mboten syahwat, nafsu napa mboten nafsu, niku kudune batal. Niki mboten urusan NU kalih Muhammadiyah. Bukan ini urusan, bukan itu. Tetapi urusan fikih. Ngoten lho nggih. Lah terus nek mboten batal niku pripun, Pak? Ngoten nggih. Cobi sakniki kula tangleti. Jenengan wudu wajah. Sepakat? Pertama, nggih to? Oh tangan, malah tangan. Oh nggih, nek niku tangan otomatis, Bu. Kan mosok kita ngetungne wajah di bawah keran kan nggih mboten. Ngoten nggih. Nggih, pun kula manut jenengan tangan, nggih. Bareng ngoten wajah to. Enten sing ngangge niat, enten sing berkumur-kumur, kan ngoten to. Tapi urutannya kan wajah, bareng ngoten terus tangan gitu. Tangane sampai mriki to. Nggih, ngoten tok. Nggih. Mboten kula niki tanglet, mboten pripun-pripun mboten. Kula namung tanglet. Misale enten keran, terus jenengan ngeten, ditungne ngeten. Ngeten tok. Pun sah napa derek? Sah to? Sah to? Napa kudu diusuk-usuk? Mboten to? Mboten. Kula manut jenengan niku, kula manut jenengan. Nggih. Misal lho nggih, misal. Jenengan namung niki enten keran ngoten nggih, terus ditungne tung ngene, ngeten. Sah napa mboten? Sah. Nggih, kula manut jenengan sah. Bareng ngoten ngusap rambut to. Nah, ngusap rambut ngoten niku sak titik ngeten pun angsal napa dereng? Angsal, nggih pun kula manut jenengan. Angsal to? Angsal. Soalnya guru nitekan jenengan nek ngajari memang ngoten kok. Ngoten nggih. Terus kemudian setelah itu membasuh kaki. Membasuh kaki ngoten niku misale enten keran namung jenengan tungne ngoten. Jan jenengan yakin kang kakiku ora kenekan cet kok, ora kenekan tip ek kok, ora kenekan apa-apa. Misale namung ditungne ngoten. Sah napa mboten? Sah. Oh mboten, enten sing mboten nggih. Lah kedahe pripun? Nggih, sela-sela jari. Disela-selani jari, ngoten nggih. Misale mboten disela-selani ning jari ini diobah-obah nih. Ngoten nggih, diobah-obah nih. Sah napa mboten? Nggih mboten, sah, mboten sah. Sah napa mboten? Mboten, nggih. Nah, dari wudunya saja niku sudah campur sari, Bu. Nggih, campur sari. Nek sing versi sah-sah niku wau niku jelas madhabnya Imam Syafi'i. Makan jenengan niki kok enten lengene garwane jenengan. Ngoten batal. Jangan bilang, "Loh, Pak, dia jadi istri saya, kan sudah jadi mahram saya." Niku salah juga.
Sejak kapan dia jadi mahramin jenengan setelah menikah? Enggak ada. Karena jenengan boleh berduaan, boleh macem-macem, boleh ngeten niku dan seterusnya. Itu bukan karena jadi mahram jenengan, tetapi menjadi istri jenengan, jadi suami jenengan. Boten kok terus kita jadi mahram, enggak. Itu kan referensinya film kan, sutradaranya nggak tahu fikih. Maaf, kita belum mahram, ngerti kan? Itu kan apa? Referensinya kan referensi film. Sebutannya lagi juga salah lagi. Kita bukan muhrim. Muhrim niku bukan mahram. Muhrim niku tiyang sing ihram. Sing tiyang ihram niku nggih enten Mekah mriku. Wong Pak enten Wuryantara ya jelas mboten muhrim lah. Mana ada tiyang ihram enten Wuryantara. Tiyang ihram teng Wuryantara niku lari-lari alit manasik haji niku. Latihan tapi mboten ihram. Muhrim niku adalah orang yang berihram yang betul. Kalau ada orang yang punya tali persaudaraan itu bukan muhrim tetapi mahram, itu yang betul. Karena nopo dari segi bahasanya jelas salah. Muhrim itu adalah orang yang berihram. Mahram itu adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi. Lah suami istri ini kok mboten kok dados mahram itu tidak. Oh malah walal kok. Malah walal soalnya nopo oleh teng nopo-nopo. Wong tugasnya walinya orang perempuan itu adalah menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram kok. Pegang-pegangan yang belumnya haram jadi halal, berduaan yang sebelumnya haram jadi halal, dan seterusnya. Ngoten nggih. Niku kembali ke wudu kalau mau. Lah nek ben lanang wedok, maaf lanang wedok niku maksud kula suami istri nggih. Biar suami istri itu tidak batal nek bersentuhan, kudune ampun nganggo wudune Imam Syafi'i. Lah terus wudune pripun? Satu, sepakat kalau mau sami wajah sama. Ketika sampai tangan itu dipijit-pijit, ngoten lho, diginikan. Tapi nek wudune jenengan mboten ngoten, nggih ampun nekok-nekok nih. Ngoten nggih, dingeten nih sampai selesai. Kiri juga seperti itu. Nek rambut niku semua rambut sret. Pak, wedok nggih ngoten, iya. Lah mumet no Pak urusanin jenengan. Nggih. Lah nek putri bagaimana begini? Sret sampai sini, habis itu rambutnya diginikan bawah sini, sret. Niku baru. Terus kemudian ketika kaki diusuk-usuk kakinya juga harus. Baru kalau itu dilakukan jenengan boleh bersentuhan dengan suami jenengan, dengan istri jenengan boten batal wudune. Ning nek wudune jenengan kados sing kula aturaken sing pertama tadi niku nggih ampun ngoten to. Niku kan golek penake tok. Aku nek ngono wuduku ya nganggo Syafi'i wong sing penak. Engko sing paling gampang batalne ya golek sing liya. Nah, ngeten iki. Niki yang tidak diperbolehkan, bahkan hukumnya haram. Dalam usul fikih disebutkan talfik itu hukumnya adalah haram. Talfik niku napa? Goleki gampange tok. Ngoten nggih. Niku. Termasuk kadang ngoten niku, jenengan umroh, jenengan haji ngoten niku. Niku kadang kan mboten dijelaskan. Mengke wudune gini loh Bapak Ibu, kan mboten. Tapi ketika tawaf diinjek wong wedok. Diinjek wong lanang, ngoten nggih. Atau seringnya kalau nginjek niku jarang terjadi karena nopo perempuan kan biasanya pakai kaos kaki, ngoten nggih. Sing sering niku karena orang laki-laki niku tangannya terbuka mulai sini, kadang dicekel wong wedok. Ngoten mak ngoten nggih. Lah niku kalau Imam Syafi'i sudah batal langsung. Maka nggih ampun menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i. Kenapa kok Imam Syafi'i seperti itu menggunakan? Karena versinya Imam Syafi'i
tawaf dan seterusnya niku dari jarak yang jauh mencari tempat yang sepi yang tidak ramai. Tetapi nek sakniki kan boten mungkin saged. Wong napa enten Ka'bah niku sepi ngoten. Kan boten enten sepine. Lah nek goleki sepine lak ya ora tawaf tenan. Nggih, lah ngoten niku. Nek golek napa sepi jarene enten lantai 2 padha mawon, lantai 2 juga rame juga ngoten nggih. Maka enggak akan ada, enggak akan bisa. Maka cari solusinya adalah bagaimana kita berwudu dengan wudu yang dengan cara yang berbeda. Niki contoh Bu, nggih. Dan yang lain masih banyak sekali ngoten nggih. Masih banyak ibadah-ibadah kita yang gara-gara kemasukan dengan faham yang berbeda. Meskipun sekali lagi ini sah loh nggih. Ini sah-sah saja, boleh-boleh saja. Cuman yang harus kita pahami adalah runtutnya niku lho nggih. Kajenge mboten mingga-mingga nek wudune ngangge Imam Syafi'i leh membatalkan juga dengan Imam Syafi'i. Nek salatnya dengan Imam Syafi'i, cara salatnya membatalkannya juga dengan cara Imam Syafi'i ngoten nggih. Kadang kan Imam Allahu Akbar panjang, tapi pas ketika Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin ngoten niku. Yang membolehkan takbir panjang ketika sholat niku madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku mengharuskan bahwa Fatihah itu bismillahnya kudu banter. Sing enggak menyaratkan banter niku Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik. Lah takbire duwa Allahu Akbar kudune Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin begitu. Nah nek pengen Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin ngoten niku takbire nggih ora sah dawa nemen-nemen. Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim dan seterusnya. Ngoten niku. Jadi sekali lagi runtutnya itu penting. Lah terus pertanyaannya, lah ngopo kok nganggo ngono barang? Apakah Rasulullah menggunakan seperti itu? Ngoten nggih. Nek Rasulullah memang tidak. Maksudnya tidak disebut dengan oh iki Syafi'i, oh iki enggak. Tetapi runtut kisahnya dari hadisnya Rasulullah niku bisa dipahami bahwa versinya Rasulullah suatu ketika begini, versinya Rasulullah suatu ketika begini, versinya Rasulullah suatu ketika begini, begitu. Tapi mboten kok Rasulullah nganggo Syafi'i, iki Ahmad bin Hanbal nggih mboten wong niku lahir setelah Rasulullah kok. Nih, cuman sekali lagi saking detilnya beliau berempat itu, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, detil sekali memahami riwayat hadisnya Rasulullah niku sampai diurutkan. Kalau begini maka begini. Nek Rasulullah wudune ngene maka membatalkannya begini dan seterusnya. Kalau Rasulullah salatnya begini dan seterusnya. Sampai itu yang digunakan oleh madhab itu tadi. Lah wak dhewe nek langsung goleki sangka hadis niku kan mboten teko. Utek kita itu enggak nyampe. Otak kita enggak nyampe, maka kita kemudian mengikuti pendapat-pendapat madhab itu yang juga muaranya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih, niku jadi sekali lagi penting niki untuk kita pahami, nggih. Termasuk tadi pemahaman akidah yang betul-betul kita harus pegang betul niku wajib untuk kita napa nggih, kita kuatkan sejak dini. Agar nanti ketika ada sesuatu yang masuk ke kita sudah tidak tergoyahkan lagi. Nggih. Niku hanya satu sing kula aturaken Syiah niku wau. Padahal akidah yang merusak akidah kita niku ulang banyak banget. Nggih, banyak sekali ngoten nggih. Pemahaman dari barat, pemahaman yang menyamakan semua agama dan seterusnya. Kan kathah sakniki ngoten niku.
kabeh agama padha. Ngoten kan? Ya beda, mosok padha. Nggih. Beda. Ya beda, wong jelas kok. Kita yakin di dalam agama kita, di dalam Al-Qur'an kita niku sudah dijelaskan kok innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah Islam, begitu ya. Niku. Saya ngomong ngeten niki karena panjenengan semua, kita semuanya adalah muslim. Tetapi kalau ada orang yang non muslim, saya menyampaikannya ya seperti itu, tetapi ditambahi dengan tambahan yang lain, ngoten nggih. Nggih. Niku. Kan juga jelas lakum dinukum waliyadin. Agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu, ngoten nggih. Enggak usah ngridoli agamaku, aku ya enggak usah ngridoli agamamu, kan begitu. Maka kalau ini kemudian kita berjalan bareng-bareng enak sebenarnya, ngoten nggih. Niku. Cuman kemudian terkadang kebablasan, kabeh agama padha. Nggih, nek kabeh agama padha lak yo sesuk ganti-ganti kepopo kan, ngoten nggih. Lah niku bahaya, ngoten nggih, bahaya. Maka sekali lagi nggih, termasuk saat ini kan ada istilah moderasi beragama, itu baik. Itu baik, moderasi beragama itu baik asal tidak bablas. Nggih, asal tidak kebablasan. Nek kebablasan mungkin jadi nggih niku wau, jadi kabeh agama padha, ngoten nggih. Nek kabeh agama itu sesuai benar, sesuai dengan versinya masing-masing itu betul. Tapi kalau kabeh padha niku mboten. Wong ya tetep beda. Jenengan Honda kali Yamaha niku mawon benten kok. Nggih, Honda kali Yamaha benten toh? Benten. Tapi kan jenengan gak perlu untuk menjelekkan orang yang numpak motor mereknya benten kalian jenengan. Honda opo kan nggak perlu, ya tinggal kita ngegas punya kita sendiri aja lah. Nggih. Dan kita ngrukuni nopo yang kita punya. Panjenengan kok kagungane Honda, maka ya jenengan rumati Honda niku, jenengan wayah servis nggih jenengan servis, jenengan wayah cuci nggih jenengan cuci, dan nggak usah nyemantakne tiyang sing lintune mboten Honda. Niku asline moderasi beragama seperti itu, ngoten nggih. Adapun kalau ada orang yang pakai Yamaha, ada yang Suzuki, ada yang napa meleh? Kawasaki lah dan seterusnya, ya biarkan, ngoten nggih. Jenengan mboten sah alok, kok Kawasaki yo apik Honda ngoten. Tetapi kan panjenengan punya keyakinan bahwa motorku Honda iki lho sing memang aku miliki, dan saya yakin bahwa Honda ini yang bisa mengantarkan saya ke pasar, ke toko, blonjo, kemana-mana, ke masjid ngeten, pengajian ngeten, kan yo sing nganterne aku yo iki. Maka yakini bahwa itu adalah punya panjenengan dan itu adalah yang hak, ngoten nggih. Niku asline ngoten kudune. Mboten kok terus kemudian oh ya kabeh padha. Yamaha ki ya Honda, Honda ki ya Yamaha. Yamaha ki ya Kawasaki, Kawasaki ki ya Honda ya Yamaha. Nah nek ngoten yo bubrah no. Nggih, itu bubrah. Akhirnya tidak jadi maslahat di masyarakat kita, ngoten nggih. Sing dados maslahat niku nggih niku wau lho. Apa yang kita punya itu yang kita hormati, itu yang kita jaga, itu yang kita pelihara. Dan pada akhirnya nanti yang juga kita yakini bahwa yang mengantarkan kita kemana-mana yaitu, kalau jenengan kagungannya Yamaha ya sudah, miliki itu, hormati itu, jaga itu, kuatkan itu, wayai servis ya servis itu. Dan panjenengan harus yakin bahwa Yamaha yang panjenengan punya itu adalah ya yang hak untuk panjenengan, dan nggak usah ngeliri Honda, nggak usah ngeliri Yamaha, nggak usah ngeliri Kawasaki, nggak usah ngeliri Suzuki, ngoten nggih. Niku kaitannya dengan akidah, dan ini penting sekali, ngoten nggih. Dan termasuk juga khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib niki adalah khalifah yang kemudian disebut-sebut sebagai khalifah yang betul-betul apa nggih, menjaga keyakinan yang betul, maksudnya keyakinan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku
ketika zamannya Ali bin Abi Thalib sudah banyak yang menyerang dari luar, dan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang betul-betul menjaga itu, menjaga akidah ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sejak zaman dahulu sudah begitu. Termasuk juga Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sebenarnya orang-orang yang mengunggul-unggulkan Ali bin Abi Thalib itu kan tidak diketahui oleh Ali bin Abi Thalib sebenarnya loh. Sebenarnya mereka tidak tahu, Ali bin Abi Thalib itu tidak tahu kalau mereka itu mengunggul-unggulkan sampai se ekstrim itu tidak tahu. Ya tahu, tetapi itu off the recordnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu artinya Ali bin Abi Thalib betul-betul menjaga akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaitannya dengan Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang sejak muda menganut agama Islam, bahkan masih remaja ya. Masih remaja sudah masuk agama Islam dan disebut dengan salah satu di antara as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk agama Islam periode pertama. Itu artinya Ali bin Abi Thalib punya keyakinan, punya akidah yang begitu kuat. Nek boten punya akidah dan keyakinan yang kuat, nggak mungkin Ali bin Abi Thalib niku masuk agama Islam di waktu masih mudanya. Apalagi ayahnya boten masuk Islam. Abu Thalib niku kan sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil, sampai diwafatkan oleh Allah, Abu Thalib niku mboten masuk agama Islam. Karena memang Abu Thalib niku orang yang berpengaruh sekali di orang-orang Quraisy ketika niku. Nah, bisa jadi kalau kemudian Abu Thalib niku masuk agama Islam, vulgar menyebutkan bahwa saya beragama Islam, bisa jadi malah justru dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berjalan dengan baik, karena sudah tidak ada lagi orang dalam yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi Ali bin Abi Thalib adalah sosok orang yang betul-betul dekat dengan Rasulullah, pandai, terus kemudian beliau menantu Rasulullah, beliau saudara Rasulullah, dan Ali bin Abi Thalib juga khalifah yang betul-betul menjaga akidah versi Rasulullah, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah, di mana di zaman itu sudah banyak sekali pemahaman-pemahaman akidah yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Kemudian yang berikutnya, Ali bin Abi Thalib juga orang yang menjadi figur di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilindungi oleh orang tersebut. Ali bin Abi Thalib itu melindunginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Mulai dari ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah, orang yang dipakakne oleh Rasulullah, bahasane Wonogiri dipakakne, sing dipakakne niku kan Ali bin Abi Thalib. Tapi kan nggih boten sios, tidak terjadi apa-apa, tetapi ya orang yang disuruh menempati tempatnya Rasulullah, kemudian tidur di tempat tidurnya Rasulullah, ini adalah Ali bin Abi Thalib. Kalau bukan orang yang punya kedekatan yang sangat dekat dengan Rasulullah, nggak mungkin itu diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau ben sampun kula aturaken bahwa ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah niku, rumahnya Rasulullah sudah dikepung oleh pemuda-pemuda untuk membunuh Rasulullah. Kabeh nyekeli pentungan. Engkon pokoknya sewaktu-waktu Muhammad metu, kabeh kudu mendungi Muhammad, kabeh kudu kenean getihe Muhammad. Semua harus kena darahnya Muhammad. Biar apa? Biar tidak ada orang yang bisa menghukum pemuda-pemuda itu tadi, karena terlalu banyak yang membunuh.
Akhirnya mereka datang ke rumahnya Nabi Muhammad. Di luar rumahnya itu ada Ali bin Abi Thalib sambil dolanan pedang. Pedangnya wis dipunus ngoten iki, dolanan pedang ngoten iki. Wah, iki Ali iki ngoten iki. Lah, orang sudah terkenal dulu. Nggih, Ali niku sudah terkenal. Kalau Ali niku sudah mengeluarkan pedangnya, itu artinya siapapun yang tidak sependapat dengan Ali mesti pateni. Dan sudah diyakini oleh orang-orang ketika niku siapapun yang ketemu dengan Ali niku mesti mati. Maka pemuda-pemuda itu langsung ciut nyalinya. Waduh, iki lah setor nyawa karena ada Ali di situ. Maka akhirnya pemuda-pemuda niku keluar mundur lagi nunggu turune Ali bin Abi Thalib, menunggu tidurnya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya setelah tengah malam Ali bin Abi Thalib masuk rumahnya Rasulullah, langsung dikepung rumahnya Rasulullah niku. Ternyata Ali bin Abi Thalib disuruh tidur di tempat tidurnya Rasulullah, dan Rasulullah keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq, dimata-matai oleh Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar niku nggih anake Abu Bakar yang masih muda. Ketika itu memata-matai di depan ngoten iki. Ketika itu dari enten WA. Cara enten WA ngoten mesti Ali, Abu Bakar, Abdullah, Nabi Muhammad niku buat satu grup ngoten iki. Nggih, buat satu grup. Terus kemudian Abdullah kan sudah naik dulu. Abdullah disebutkan ketika itu naik ke Jabal Nur dahulu. Nggih, naik ke Jabal Nur. Kemudian melihat kondisi Mekah. Oh, aman, turun lagi. Kemudian ngomong kepada bapaknya, "Pak, aman." Keluar. Ternyata yang nggak aman itu malah justru di sekitaran rumahnya Rasulullah. Karena pemuda-pemuda niku padha mentelengi omahe Rasulullah untuk sewaktu-waktu Rasulullah keluar maka akan dibunuh. Maka kemudian Abdullah ketika niku matur kepada Abu Bakar. Nah, Abdullah keluar masuk bisa, karena Abdullah nggak ada nopo-nopo. Abdullah masuk ke rumah terus kemudian ngabari. Pemuda-pemuda niku ada di luar. Abdullah matur kepada Rasulullah, "Muhammad, itu ada orang buahnya." Karena Abdullah niki kalau diurut-urut nanti menjadi emasnya Rasulullah. Mas ipar, mas iparnya Rasulullah. "Muhammad, di luar banyak pemuda itu yang mau membunuh kamu, gimana?" Maka kemudian Rasulullah kemudian mengucapkan ayat, "Faj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun." Ayat keberapa enggak tahu nih mungkin. Surat Yasin nggih. "Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun." Katanya. Niku diulang-ulang oleh Rasulullah dan akhirnya Rasulullah keluar dan ternyata betul fahum la yubsirun. Mereka semuanya tidak bisa melihat Rasulullah. Ada riwayat yang menyebutkan mereka tertidur ketika diucapkan oleh Rasulullah ayat itu. Ada yang riwayat yang menyebutkan mereka itu tidak bisa melihat Rasulullah. Wallahu a'lam niki yang betul yang mana. Yang jelas Rasulullah keluar ketika itu selamat dan tidak ada satupun orang yang bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Rasulullah naik ke Jabal Nur, ke Gunung Nur, ya Jabal Nur. Jabal Nur niku tinggi, Pak. Mboten namung kados Gunung Gandul. Nek Gunung Gandul kan namung sak monten niku ngoten nggih. Jabal Nur itu tinggi banget dan ekstrim. Rasulullah ketika itu usianya 53 tahun naik situ. Kulo umur 24 tahun riyen niku jajal munggah Gunung Nur niku mboten kiyat. Kulo jajal wayah napa niku musim dingin niku ademe kakar-karuan, akhirnya kulo mundur mboten kiyat, mboten wantun ngoten nggih. Lebih tepatnya enggak berani ngoten nggih. Terus kemudian ketika musim nggak panas, nggak dingin, saya nyoba lagi, niku agak naik, tetapi tidak sampai melampaui itu. Sementara Rasulullah itu melampaui gunung itu. Karena apa? Satu-satunya jalan yang bisa mengecoh orang kafir ketika niku adalah dengan cara itu.
mereka berjalan ke arah selatan, ya, Rasulullah itu berjalan ke arah selatan, sementara arah yang dituju oleh Rasulullah itu adalah ke utara. Lah satu-satunya jalan yang bisa ditempuh ketika niku adalah melewati gunung Nur itu tadi, Jabal Nur itu tadi. Dan ternyata nomo ekstrim, ya. Niku Rasulullah umur 53 tahun, kulon jajal umur 24 tahun, ora kuat ngoten nggih. Sakniki napa melih ngoten nggih. Nek sakniki namung foto tok. Foto kuwi Jabal Nur zaman Rasulullah dulu naik, dan itu ekstrim nggih. Naiknya ekstrim. Dan Rasulullah mampu untuk melakukan itu. Ya, karena kalau kemudian kita bahas itu adalah kelebihan dari Allah dan seterusnya niku wallahu alam, tetapi secara fisik Rasulullah adalah orang yang berusia 53 tahun dan itu naik di situ. Nah, itu perannya Ali bin Abi Thalib ketika pagi harinya luar biasa. Ali bin Abi Thalib masih berada di dalam rumahnya Rasulullah dini hari niku. Orang-orang pemuda-pemuda itu tadi mikir, loh kok Muhammad metu-metu ki piye? Muhammad kok nggak keluar-keluar ini gimana? Akhirnya digedor pintunya dan ternyata nopo didobrak pintunya, ada Ali di dalam kamarnya Rasulullah. Lah cobi nek sing gletak turu tenggene Rasulullah niku Abu Bakar langsung dimutilasi. Karena yang tidur di situ itu adalah Ali bin Abi Thalib, dan disebutkan Ali bin Abi Thalib niku ngeloni pedang. Nah, bisa dibayangkan kan? Pas ketika digedor pemuda 100 atau 70, ada yang menyebutkan 100, ada yang menyebutkan 70. Karena jumlahnya kabilah suku di Makkah ketika niku, ada yang menyebutkan 70, ada yang menyebutkan 100. Pemuda-pemuda 70 itu tadi masuk. Pas ketika kemudian nemu kamarnya Muhammad sini didobrak, ternyata yang buka selimut siapa? Ali bin Abi Thalib. Mati. Ali itu bae ngoten. Langsung lari lah. Corok sing teng mriku niku Abu Bakar gebuki ngoten nggih. Karena nopo kekuatannya beda. Kekuatannya Abu Bakar As-Siddiq dengan kekuatannya Ali dan auranya beda. Nek Ali niku kok enten Ali, kok Ali wis rada besemut ngoten. Oh, macem-macem. Niku berarti setor nyawa ngoten nggih. Lah niku Ali bin Abi Thalib tangi. Dan disebutkan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib ketika itu sudah terjaga dan sudah memegang pedang. Karena di luar sudah rame, maka Ali kemudian menghunus pedangnya, terus kemudian membuka selimutnya. Bahasanya kita mungkin ngopo we. Wih, Ali langsung belayu, terbirit-birit, dan akhirnya nopo? Semuanya bingung. Bingungnya kenapa? Kok yang di dalam ada Ali? Kok bukan Muhammad? Kok bukan Muhammad? Akhirnya setelah itu Ali keluar, dan kemudian Ali masih dalam posisi menghunus pedangnya itu ngomong kepada pemuda-pemuda itu tadi, nggak usah nyari Muhammad. Muhammad sudah tidak ada di Makkah. Muhammad tidak ada di Makkah. Kemudian Ali bin Abi Thalib ditanya, Muhammad pergi kemana? Ali bin Abi Thalib ketika niku menjawabnya dengan jawaban yang diplomatis, dan itu terjadi. Maksudnya nemai apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib itu. Muhammad akan pergi ke sebuah qaryah, pergi kepada sebuah desa. Al-qaryatu ya'kulul qura, sebuah desa yang nanti akan berkembang pesat sehingga desa itu akan memakan desa yang lain. Nah itu disimpulkan oleh orang pemuda-pemuda itu, mana ya, kemana ya desa yang akan berkembang, dan dengan berkembangnya itu akan memakan desa-desa yang lain. Ada yang menyimpulkan ke Thaif, ada yang menyimpulkan ke Najd, ada yang menyimpulkan ke Madinah, macam-macam mereka, dan itu bersih tegang mereka, yo enggak gini dan seterusnya. Tapi bahasanya Ali bin Abi Thalib adalah Muhammad akan pergi ke sebuah desa, desa itu akan berkembang pesat dan bisa memakan desa yang lain. Dan itu terjadi saat ini. Madinah niku dulu desa, tapi memakan desa-desa yang lain. Karena nopo?
batasan Madinah niku sakniki berubah terus. Ngoten niki. Karena napa? Diluaskan lagi ngoten. Termasuk kalau panjenengan misalnya umroh atau haji di sekeliling Masjid Nabawi niku kan enten pintu yang ada bukan pintu tapi ada tiang-tiang ngoten nggih. Ada tiang-tiang yang sekarang digunakan untuk membatasi mobil biar tidak bisa masuk. Niku aslinya menurut sejarawan itu adalah batasan Madinah. Padahal itu berada di dalam area masjid, tapi masjidnya sampai nyorok ke luar Madinah. Akhirnya betul yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa desa itu akan memakan daerah desa-desa yang lainnya, dan itu sudah terjadi hari ini. Daerah-daerah yang sebenarnya bukan Madinah saat ini disebut di Google Maps sebagai Madinah, padahal bukan Madinah aslinya. Termasuk di Masjid Nabawi yang saat ini niku kan diluaskan lagi ke sebelah kiri, ke sebelah barat, sebelah timur. Di sebelah timur niku bukan resmi bukan Madinah. Resmi bukan Madinah, tapi saat ini sudah digunakan untuk menjadi Masjid Nabawi. Itu pun mboten nampung jamaah. Kadang jamaah sholatnya di latar, di mana-mana, saking banyaknya jamaah. Dan itu betul terjadi apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, qaryatun ta'kulul qura, di sebuah desa yang akan memakan desa-desa yang lainnya. Maka ingkang kita sampaikan terkait dengan Ali bin Abi Thalib, insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita bahas kembali pembahasan selanjutnya. Mugi-mugi pun apa ingkang kita bahas, apa yang kita fahami, apa yang kita mengerti menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.